kalau kita tidak menyusui anak, apakah kita itu akan masuk ke neraka? Kakak ngeri banget ini. Kalau kita tidak menyusui anak, apakah akan ke neraka? Wah, ini terlalu jauh, kakak. Terlalu jauh, kakak. Jika kita memvonis seorang istri dikarenakan tidak menyusui anak, maka itu sebagai ahli neraka. Ini kayaknya terlalu jauh vonisnya. Enggak, kayaknya enggak seperti itu. Kayak ini terlalu jauh vonisnya. Karena sebab kalau kita berbicara akan hukum menyusui, bagi seorang wanita itu hanya diwajibkan ketika pada awal-awal melahirkan saja, Kak. Bahkan tidak diwajibkan kita harus menyusui sampai 2 tahun. Enggak kok, enggak diwajibkan sampai 2 tahun. Ya. Ini dengan kalau fikih itu dengan istilah itu dengan istilah aliba. Ya, dengan istilah aliba kalau di dalam fikih. Jadi kalau hukum aliba ini tetap berbicaranya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah ya. Tetap berbicaranya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah. Di dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'iyah pun itu berbeda-beda lagi pandangan pendapat ulama loh. Tetapi masih bermazhab Imam Asy-Syafi'iyah. Sekali lagi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'iyah pun itu berbeda-beda pandangan ulama. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa kewajiban seorang ibu menyusui anaknya cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa kewajiban ibu menyusui anaknya itu hanya 7 hari. Ini kalau kita berbicara fikih ya. Kalau kita berbicara fikih. Pendapat ulama yang ketiga itu adalah kewajibannya ketika masaknya itu dikembalikan kepada ahli khibrah. Ahli khibrah itu jadi ahli yang udah apa ya? Khibrah itu artinya apa ya? Ahli yang sudah profesional lah gitu ya di bidangnya gitu. Tetapi walaupun wajib si ibu itu tersebut, oke, jadi paham ya. Nah, misalkan begini, kalau nggak kurang paham nih yang ketiga. Misalkan berarti ahli ibroh di sini siapa? Mungkin dokter ya, dokter yang pakar dokter anak misalkan. Bu, ini kondisi anak ibu itu kalau misalkan tidak menerima susu ASI dari ibu, dikhawatirkan nanti rentan loh Bu kesehatannya ini si anak. Jadi ibu mau tidak mau susui anak ibu ya, misalkan minimal selama 5 bulan dah Bu, karena kesehatan anak ini rentan. Sedangkan ini anak itu tidak bisa menerima selain dari susu ASI misalkan. Gak boleh dulu dikasih susu sapi atau susu kedelai karena punya apa gitu, takutnya nanti alergi misalkan ya, mungkin aja ini terjadi. Nah, ahli ibu itu berkata pada sang ibunya seperti itu. Ya berarti itu mau tidak mau sang ibu harus menyusui anaknya misalkan selama 5 bulan misalkan. Kata dokternya 5 bulan harus disusui. Nah, ibaratlah gitu ya, itu untuk kewajiban. Jadi perbedaan pendapat ulama. Nah, 3 pendapat ulama itu yang masih bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah seperti itu. Dan bahkan kalau kita berbicara secara fikih, kalau misalkan sang istri mau meminta ongkos pada sang suaminya itu boleh loh. Ini kalau kita bicara fikih nih. Kalau kita bicara fikih ini sang istri minta ongkos nih Mas karena udah menyusui anakmu. Ini kalau kita berbicara fikih. Tetapi pada kenyataannya nggak pernah dengar ya seorang istri yang meminta ongkos pada suaminya dikarenakan udah menyusui anaknya. Masya Allah, begitu lembutnya hati seorang ibu ya. Jadi begitu ya. Jadi jelas ya. Andaikan kalau seorang ibu tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun itu berarti berdosa. Enggak, sebetulnya tidak berdosa kalau kita berbicara fikih. Hanya saja kalau yang teteh ketahui di dalam kitab Qurratul Uyun, Masya Allah, tabarakallah ya, pahala bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, Masya Allah, begitu banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan sebagai sosok seorang istri, sebagai sosok seorang ibu di dalam rumah. Itu pahalanya itu, pahala ladang amal ibadah itu besar sekali di dalam rumah. Ketika sang ibu punya anak, menyusui anaknya dari setiap apa itu bahasa Indonesianya? Apa itu kenyotan itu apa bahasa Indonesianya? Setiap satu kali apa itu ya, netek itu apa ya? Setiap satu kali si anaknya itu nyedot itu apa ya bahasa Indonesianya?
Itu Masya Allah tabarakallah, pahalanya begitu besar sekali yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil bagi sang ibunya. Ya, ketika memandikan anaknya, ketika menyuapi anaknya, ketika menyisir rambutnya, itu Masya Allah. Coba kalau kita ngaji kitab Qurratul Uyun, Masya Allah, itu pahala istri itu banyak sekali, serius itu di dalam rumah, banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menyusui, kalau kita sanggup menyusuinya tapi kita tidak menyusui anak kita, aduh sangat rugi sekali. Karena itu pahalanya Masya Allah, itu besar banget ya. Tapi kalau kita berbicara fikih yang tadi kakak tanyakan teh, kalau nggak menyusui anaknya nanti ahli neraka, itu terlalu jauh vonisnya. Karena kalau kita bicara hukum secara fikih ya begitu aja hukumnya ya. Seperti itu. Sekali lagi, ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan cuma 7 hari, dan satu ulama tergantung kebutuhan masa si anaknya itu ya. Begitu kakak ya, mungkin ini kayaknya udah pertanyaan yang terakhir. Udah ada berapa pertanyaan yang barusan teteh bahas, maka insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan umur teteh, masih memberikan kesehatan, sehingga insya Allah selalu datang dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua bisa kita dengarkan. Mudah-mudahan ini ilmu datang dari Allah, mendatangkan keberkahan. Jika ada salahnya, sekali lagi ya, mohon untuk selalu dibenarkan. Kalau misalkan teteh salah menerangkan, atau misalkan jalalatul lisan, mohon dibenarkan saja. Wong teteh manusia ya, tidak luput dari salah dan juga tidak luput dari dosa. Jika ada benarnya, tentu itu hakikatnya dari Allah. Baik.